Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kutul. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wa jami'i awliya'illah fil alamin wa nakhusu khususan ila al-musannif hadan kitab usulihi wa fara'ihi wa ila jami' arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah 'adada ma fi 'ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahullah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Allahumma ij'alna minhum. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, kiai, punyai, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi Rungkut Menanggal Surabaya, dimanapun berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan puja syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbuna wa Rabbukum, yang mana kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman Islam, kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan rutinan kita bersama, ngaos kitab keagamaan, ngaos ilmu nipun Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu setiap hari Ahad dan Senin, yang berlokasi di Sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Rungkut Menanggal Surabaya, dalam kondisi tanpa halangan, kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya adalah kita senantiasa bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan keimanan, keislaman, serta kasih sayang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita ngaos melanjutkan di dalam kitab Matan Ghaya wa Takrib, yang nanti kita akan melanjutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Ya, kita melanjutkan yang kemarin masih di dalam fasal rukun sholat ada 18. Rukun sholat ada 18. Sama niyat asyar, sama niyat 8. Asyar 10. 8 tambah 10 18. Warruku wat tuma'ninatu fihi, Sangking lan ruku lan tumaknina ing dalem
rokok lan tangi. Jamaah yang dirahmati Allah, ar-ruku'u itu rukun sendiri. Wa tuma'ninatu fihi itu rukun sendiri. Ya. Ruku' itu adalah rukun. Kalau ditinggal gak sah sholatnya. Apa itu gerakan ruku'? Yaitu gerakan membungkuk. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi kepala membungkuk sangat dalam, sampai-sampai kepala itu adalah membuat punggung lurus, kepala dan pantat. Saking dalamnya kita membungkuk. Ada sebuah kisah jamaah yang dirahmati Allah. Dahulu ketika zamannya penjajahan Jepang, semua masyarakat Indonesia itu diwajibkan setiap pagi saat matahari terbit untuk melakukan gerakan bungkuk menghadap ke arah matahari terbit, menghadap ke arah negara Jepang. Itu diwajibkan sama Nippon, ya, yaitu prajurit tentara Jepang yang menguasai Nusantara Indonesia pada saat itu. Diwajibkan. Kalau sampai tidak melakukan maka akan mendapatkan hukuman. Itu yang disebut dengan kewajiban melakukan seikerei. Jamaah yang dirahmati Allah. Namun ada beberapa fatwa ulama yang mengharamkan. Ya. Karena dianggap itu menyerupai gerakan ruku di dalam sholat. Kenapa seperti itu? Kita ruku membungkukkan kepala sampai begitu dalam, yang menyebabkan lurusnya kepala sama pantat dengan kondisi punggung yang lurus, itu hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita menghormat manusia, maka cukup bagaimana? Menundukkan kepala sedikit, menyapa orang tua ketika berada di jalan, menyapa guru, senyum, membungkukkan kepala sedikit. Karena prajurit tentara Jepang pada saat itu mewajibkan untuk melakukan gerakan tersebut sebagai bentuk menghormati Dewa Matahari. Karena pemimpin Nippon Jepang pada saat itu dianggap sebagai keturunan dari Dewa Matahari. Bisa panjenengan lihat, jamaah yang dirahmati Allah, bendera negara Jepang lambangnya adalah matahari. Fatwa ulama saat itu adalah jelas. Yang diwajibkan tersebut, ruku hanya boleh di dalam gerakan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk manusia maka haram hukumnya, karena dianggap menentang pasukan tentara Jepang. Beberapa ulama yang menolak itu sampai mendapatkan hukuman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah keistiqomahan ulama-ulama terdahulu di dalam menegakkan hukum agama Allah, sampai-sampai rela
merelakan kenyamanannya, ketenangan hidupnya untuk mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia yakini. Niku nggih. Dan juga di dalam ruku disebutkan oleh guru kita bersama, yaitu Profesor Kiai Haji Ali Aziz. Semoga Allah memanjangkan umur beliau di dalam keberkahan. Beliau mengatakan bahwasanya gerakan ruku di dalam sholat itu terkandung filosofi yang sangat mendalam. Bahwasanya saat seseorang divonis oleh hakim pengadilan, kamu naudzubillah divonis hukuman mati, dok, dan akan segera dieksekusi dengan dikisos pancung kepala, maka itu disuruh membungkuk. Beliau Kiai Haji Ali Aziz menyatakan bahwa gerakan ruku menandakan posisi pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dia menjulurkan lehernya, bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah di dalam filosofi gerakan apa? Gerakan ruku. Maka nggak boleh cepet-cepet, harus tumak nina. Nek cepet-cepet gak sah sholatnya. Nek gak sah sholatnya seperti orang tidak sholat, berdosa. Capek-capek sholat tetapi sholatnya tidak diterima Allah. Warraf'u, lantangi, ya, lantangi. Tangi dari napa? Tangi dari ruku. Wal i'tidalu, lan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada lagi doa dari sahabat, ya, yaitu Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, yang mana di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah ketika sahabat tersebut membaca doa iktidal, ya Allah, apa ya? Maaf agak lupanya, maaf. Rabbana lakal hamdu. Ada itu namanya, yaitu doa iktidal sahabat, yang mungkin agak jarang umat Islam di Indonesia membacanya. Namun disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah menyatakan malaikat-malaikatnya Allah berebutan untuk mencatat pahala dari doa iktidal sahabat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya, alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu adalah doa iktidalnya sinten? Sahabat. Disebutkan oleh beliau Rasulullah, malaikat-malaikatnya Allah berebutan untuk mencatat pahala dari doa iktidal sahabat tersebut. Monggo bisa panjenengan memilih. Bisa yang pertama tadi, bisa doa iktidalnya sahabat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hafal nggih? Hafal. Ya.
wa tumaninatu fihi. Lan tumaknina ing dalam i'tidal. Tumakninah berdiri sendiri, bukan masuk di dalam i'tidalnya, menunjukkan bahwa ada stressing point, ada poin penekanan bahwasanya ruku i'tidal harus tumakninah. Gak tumakninah gak sah sholatnya. Apa artinya tumakninah? Tumakninah itu tenang, tidak terburu-buru. Apa artinya tumakninah, jamaah? Tenang, tidak terburu. Tenang. Dulu guru saya, Allah maghfir laha, sudah wafat. Beliau mencontohkan tumakninah itu adalah seperti kecap. Kecap itu di dalam botolnya, setelah dituangkan kemudian diberdirikan kembali, maka kecap itu kan akan mengalir ke bawah. Setelah itu ketika sudah sampai ke bawah, itulah contoh dari tumakninah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton. Sifat tergesa-gesa itu dari setan. Wasujudu. Lan sujud. Apa itu gerakan sujud? Yaitu gerakan kita menyentuhkan beberapa anggota sujud untuk menyentuh tanah atau sajadah. Apa itu? Guru kita yaitu Kiai Haji Ali Maghfur. Mohon maaf ini saya sebutkan namanya, adalah untuk menunjukkan ketersambungan sanad. Bahwa Al-Fakir saya sendiri mendapatkan ilmu itu adalah ada gurunya, ada sanadnya. Kalau tadi dari Profesor Kiai Haji Ali Aziz, yang sekarang adalah tentang gerakan sujud, saya mendapatkan ilmu dari guru kita yaitu Kiai Haji Ali Maghfur. Harus menyentuh tanah atau sajadah beberapa anggota sujud. Yang pertama, dahi, batuk, kening. Yang kedua adalah telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Ya. Yang keempat, 2, 3. Yang keempat adalah lutut kanan. Ya. Harus menyentuh tanah. Kemudian lutut kiri. Itu sudah berapa tadi? Sudah 5. Berikutnya 6 adalah yaitu telapak jari kaki kanan. Nah, itu harus menyentuh tanah. Menyentuh sajadah. Selanjutnya yang ketujuh adalah telapak jari kaki kiri. Paham dong? Nggih. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan anggota sujud, contoh yaitu batuk. Contoh yaitu telapak tangan. Ini tidak boleh terhalang. Paham? Misalnya contoh, kopiahnya seperti ini. Kemudian dipakai sujud, batuk keningnya, maka tidak sah. Jelas? Harus dibuka batuknya, yaitu jarak 3 jari dari alis. Jarak berapa? 3 jari dari alis. Maka untuk
laki-laki, perempuan harus diingat, tidak boleh tertutup mukenanya sampai begini, nggak boleh. Begitu juga laki-laki kopiahnya sampai nutupi saalis-alise, tidak sah sujudnya. Harus dibuka. Berapa tadi jaraknya? 3 jari dari alis. Berikutnya adalah untuk pakaian yang dipakai sholat, bergerak bersama-sama, maka itu tidak boleh sampai menghalangi anggota sujud. Contoh, sholat menggunakan sorban. Kemudian sorbannya begini. Nah, dibuat untuk sujud telapak tangannya. Maka tidak sah sujudnya. Paham? Atau mukena. Mukena biasanya kan berkibar mukenanya. Maka kemudian mukenanya sampai menutupi batuk, kening, dahi. Sedangkan mukena tadi itu adalah pakaian yang ikut bersama gerakannya. Maka itu tidak sah. Paham nggih? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syawir hatta lah taja ila tarkihi. Lan rembukan sira sehingga ora putus sira maring ninggal guru. Ya. Di dalam mencari ilmu kita harus bermusyawarah dan jangan sampai kemudian kita gonta-ganti guru. Sedangkan guru yang sudah kita pilih secara selektif, secara memilihnya berhati-hati sesuai dengan timbangan syariat, ya, maka itu adalah perilaku yang kurang baik, suka meninggalkan guru wal i'radi anhu, dan mingu saking guru. ya, nggak boleh kemudian di dalam mencari ilmu kita memalingkan badan. Harus betul-betul menunjukkan ketawaduan kepada guru supaya ilmu kita berkah. Fatas buta indahu, Mongko ning yento netepi sapa sira ing dalem sandinge guru. ya, nggak boleh meninggalkan guru, harus sabar bersama guru sampai majelis ilmunya selesai. Kalaupun mau ke belakang harus permisi, harus izin, menunjukkan akhlak, kesopanan. Itu adalah sesuatu ajaran yang mulia di dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah, menjadi wasilah kita kelak sowan kepada Allah secara husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu. Amin. Wa birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma bina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. Najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha wa qina Baringna fi asma'ina wa sarina wa anfusanna wa ahlana wa kulla syai'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin wa ja'alna lisana sidqin fil akhirin wa ja'alna min warasati jannatin na'im la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum warhamna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.